Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat, ceria. Oke, semuanya baik-baik ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada kalanya kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi kita hari ini, kita absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang hadir. Mungkin minggu lalu ada yang tidak hadir, berharap hari ini hadir semua. Nur Hayati, oke, hadir. Abdullah, hadir. Siti Aisyah, hadir. Hilarius, oke, hadir. Berarti hadir semua ya. Baik, hari ini kita belajar sosiologi. Belajar sosiologi. Baik, tema kita hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Untuk dapat memahami materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang berbagai teori dan proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Terus selanjutnya kalian diminta mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian diminta mampu menyajikan bukti-bukti apa saja pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Baik, selanjutnya kita masuk di materi yang pertama. Pertama itu kita mengenal dulu agama Islam. Baru kita masuk di proses masuknya agama Islam. Baik, siapa yang tahu agama Islam? Atau tahu arti dari agama Islam? Mungkin pernah baca di buku cetaknya masing-masing. Oke, tidak ada. Baik. Agama Islam itu diturunkan Allah SWT kepada Nabi atau Rasul untuk mengayomi umat Islamnya. Jadi Allah itu mengutus malaikatnya yaitu Nabi untuk mengayomi umat Islamnya. Jadi kita dengar sedikit sekilas tentang agama Islam di sini ya. Agama Islam itu lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengutus Nabi untuk mengayomi umat Islamnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus di Madinah Islam berkembang pesat, namun tidak di Mekah. Di Mekah Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dan orang kafir di Mekah. Pada tahun 630 Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dan kekuasaan kaum kafir. Baik, selanjutnya baca sendiri di buku cetaknya itu halaman 188 di bagian 1 ya, sekilas tentang agama Islam. Nanti baca dan paham saja. Terus kita masuk di teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Siapa yang pernah dengar teori apa saja masuknya agama Islam di Indonesia atau di Nusantara? Teori. Oke, siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Hilarius apa?
sebutkan teorinya saja. Oke, teori Gujarat. Terus apa lagi? Baik, teori Mekah. Terus betul sekali, teori Persia. Jadi teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia ini ada 3 teori. Yang pertama tadi itu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat 2, Mekah, dan yang ketiga itu Persia. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya dari ketiga teori ini? Ayo yang bisa. Nanti yang aktif dalam kegiatan belajar, ibu akan ambil nilai tambahannya. Mungkin nanti nilai ujiannya ada yang anjlok, nanti ditambahkan dengan nilai ini. Bisa dibantu dengan nilai aktif dalam kelas. Oke, siapa yang bisa menjelaskan teori Gujarat? Atau sebutkan aja 2 bukti yang mendukung teori ini apa saja. Kan ada 2 bukti yang mendukung teori Gujarat ini. Mungkin bisa disebutkan atau menjelaskannya apa saja teorinya. Apa saja buktinya? Oke. Ayo. Siapa yang bisa? Oke, ibu tunjuk aja ya orangnya, karena nggak ada yang angkat tangan. Abdullah, silakan jelaskan 2 bukti dari teori Gujarat. Ada 2 bukti di sini. 1 apa, 2 apa? Sebutkan, jelaskan dua-duanya. Ayo. Ya, betul sekali, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua? Oh, nggak tahu. Oke. Yang pertama? Tadi tuh yang pertama batu nisan Sultan Malik. Yang kedua itu siapa yang tahu? Nggak ada. Baik, yang kedua itu tulisan Marco Polo. Jadi dari teori Gujarat ini ada 2 bukti, yaitu bukti batu nisan terus dengan tulisan Marco Polo. Terus masuk di teori Mekah. Teori Mekah siapa yang bisa menjelaskan teori Mekah? Atau yang bisa menjelaskan bukti dari teori Mekah ini apa? Belum ya? Oke, berarti belum baca bukunya di rumah. Baik, buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Terus bukti lainnya itu munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur. Oke, poin-poin pentingnya dicatat, nanti di rumah belajar lagi. Nanti ujiannya saya ambil dari sini yang lain. Terus yang ketiga tadi itu teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Dejaningrat. Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Buktinya itu adalah adanya upacara tabot, terus upacara memperingati meninggalnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat atau Tabuik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Oke, terima kasih semuanya paham ya. Ada yang catat poin-poin pentingnya tadi? Oke, bagus sekali, semuanya catat. Nanti di rumah belajar lagi poin pentingnya tadi.
Terus kita masuk di materi selanjutnya, itu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Siapa yang tahu jalur-jalurnya penyebaran Islam di Indonesia? Jalur penyebaran. Ada yang tahu jalur-jalurnya apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Sebutkan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ayo Siti. Oke, jalur perdagangan. Terus apa lagi? Bagus. Jalur perkawinan. Yang lain? Betul sekali. Saluran pendidikan. Terus apa lagi? Baik, saluran ajaran tasawuf. Betul. Terus? Oke, saluran dakwah dan saluran kesenian. Ada 6 jalur penyebaran Islam di Indonesia. 6 jalur ya. Siapa yang bisa menjelaskan ke-6 jalur tersebut? Mungkin ada yang bisa menjelaskannya? Pertama tadi itu jalur perdagangan. Oke. Mungkin ada yang tahu pengertian dari perdagangan itu apa? Betul sekali. Jadi perdagangan itu merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Jadi di sini para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati di wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Jadi penyebaran Islam melalui perdagangan itu dengan cara orang luar masuk di Nusantara melalui kontak dengan para adipati di wilayah pesisir. Mereka menjalin kontak dengan para adipati di wilayah pesisir pantai, sehingga mereka bisa masuk ke wilayah Nusantara. Terus ketika para adipati-adipati ini dan para bangsawan sudah memeluk Islam, dan dengan sendirinya rakyatnya pun juga akan memeluk Islam karena mengikuti atasannya atau raja-rajanya. Terus selanjutnya itu jalur perkawinan. Yang kedua tadi itu jalur perkawinan. Jadi orang Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perkawinan dengan cara mereka menikah dengan orang Nusantara, lalu tinggal di Nusantara dan menyebarkan agama mereka di Nusantara, sehingga Nusantara menganut agama Islam karena penyebarannya tadi itu melalui perkawinan. Terus yang ketiga tadi itu saluran pendidikan. Perkembangan Islam semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Jadi di sini para ulama itu mendirikan pesantren atau pondok-pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Terus tadi yang keempat tadi itu saluran ajaran tasawuf. Di sini kita ketahui dulu tasawuf itu apa. Jadi tasawuf di sini adalah ajaran ketuhanan yang telah tercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis,
Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Jadi ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita padat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat, masih diperkenalkan menunjukkan kesamaan. Terus yang kelima itu saluran dakwah. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Yang pertama itu Sunan Gresik. Terus yang kedua itu Sunan Gunung Jati. Terus Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Oke, baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya atau belum paham, biar dijelaskan lagi. Tidak ada. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, nanti ibu yang bertanya ke kalian. Sudah paham semua ya? Oke. Saya tes. Siapa yang bisa jawab? Ini cuma sebutkan saja. Sebutkan teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang cepat. Oke, kamu Hilarius. Betul sekali. Nanti nilai tambah. Oke, siapa cepat dia dapat ya. Terus ini lagi yang bisa, ayo. Yang cepat. Sebutkan saja. Ibu tidak minta untuk jelaskan. Sebutkan. Siapa yang cepat angkat tangan? Langsung jawab. Sebutkan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Oke, Siti? Oke, benar, betul. Berarti sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk di materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Siapa yang tahu kerajaan apa saja yang ada di Indonesia? Kerajaan Islam apa saja yang ada di Indonesia? Kerajaan Islam di Indonesia. Mungkin ada yang tahu? Oke, terdapat banyak sekali kerajaan Islam kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, tapi kita hanya bahas beberapa kerajaan saja. Tidak bahas semuanya. Yang pertama itu Kesultanan Samudra Pasai. Terus yang kedua Kesultanan Aceh. Yang ketiga siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu atau pernah baca di buku atau pernah dengar kesultanan apa saja? Oke, Abdullah, betul sekali, Kesultanan Demak. Mungkin ada lagi? Oke, Abdullah lagi apa? Oke, Kesultanan Pajang. Selanjutnya mungkin ada yang tahu? Yang kelima? Oke, tidak ada. Baik, yang kelima Kesultanan Mataram. Terus Kesultanan Banten, Kesultanan Gorontalo. Terakhir itu Kesultanan Ternate dan Tidore.
Baik, yang pertama tadi itu Kesultanan Samudra Pasai itu terletak di pantai utara Sumatera. Siapa yang tahu sultan yang terkenal di sana itu apa? Atau siapa? Oke, Abdullah. Betul sekali. Oke, yang sultan terkenal di sana itu Nasimuddin Al-Kamil dan Malik Al-Saleh. Terus Kesultanan Aceh itu terletak di Aceh. Dan sultan yang terkenal di sana itu Iskandar Muda. Terus yang kedua itu Kesultanan Pajang terletak di Pajang, Jawa Tengah. Dan sultan yang terkenal di sana itu ada Jaka Tingkir. Selanjutnya Mataram terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Sultan yang terkenal di sana itu ada Senopati dan Sultan Agung. Selanjutnya ada Kesultanan Banten terletak di Banten. Sultan yang terkenal di sana itu ada Agam Tritayasa. Selanjutnya ada Gowatalo terletak di Makassar. Sultan yang terkenal itu Hasanuddin. Terus ada Kesultanan Ternate dan Tidore yang terletak di Maluku, dan sultan yang terkenal di sana ada Ba'abullah, Ternate, Nuku, Tidore. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir kita ada bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Siapa yang tahu bukti Islam yang masih ada saat ini? Mungkin ada yang tahu? Apa saja pengaruh Islam yang masih ada saat ini atau masih digunakan saat ini, yang kalian tahu atau yang pernah kalian lihat? Oke, yang bisa angkat tangan. Oke, Hilarius. Terus sekali, keraton, terus baik, pesantren, apalagi masjid, terus betul sekali, dan makam. Jadi bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada sampai saat ini, yang pertama itu ada keraton, pesantren, masjid, dan makam. Ada 4 ya penyebaran Islam yang pengaruh Islam yang masih ada saat ini. Yang pertama tadi itu ada keraton, di mana keraton ini adalah bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Selain itu, keraton juga biasanya difungsikan untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan. Contohnya itu yang terkenal adalah keraton di Yogyakarta. Jadi, keraton yang ada di Yogyakarta itu fungsinya itu untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan saja, dan ditinggal oleh raja atau ratu. Terus yang kedua itu ada pesantren. Jadi, budaya Islam memang sangat kuat pengaruhnya di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Seperti yang kita lihat sekarang ini di pondok pesantren yang ditinggal oleh orang muslim atau para santri-santri. Terus selanjutnya yang ketiga ada masjid. Masjid ini peninggalan kerajaan Islam yang kedua yang bisa dengan mudah kita temui adalah Masjid Agung Demak.
seperti yang kita tahu saja. Masjid tempat ibadah agama Islam. Terus yang keempat tadi ada makam. Makam lengkap beserta batu nisannya yang bercorak Islam juga banyak ditemukan di Indonesia sebagai bukti peninggalan sejarah. Contohnya itu makam Sunan Gunung Jati dan raja-raja. Baik, seperti yang kita lihat di makam-makam kerajaan itu masih ada batu nisan yang bercorak Islam. Baik, sampai di sini sudah paham semuanya? Kalau belum paham silahkan bertanya. Oke, paham semua. Baik, materinya sudah selesai. Silahkan mengerjakan tugas. Ini tugas individu dikerjakan, habis itu dikumpul. Silahkan tulis soal-soalnya. Ada 3 nomor. Oke, yang pertama itu nomor 1, sebutkan teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ini disebutkan saja. Terus yang kedua, sebut dan jelaskan. Harus disebut terus jelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, sebut dan jelaskan bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Oke, yang nomor 3 ini barusan saja kita bahas, masa lupa. Intinya tadi kalian sudah tulis poin-poin pentingnya. Nanti di rumah baca lagi, ingat kembali yang kita bahas hari ini. Baik, tugasnya dikerjakan 5 menit, habis itu dikumpul. Oke, yang barusan bahas. Oke, itu disebutkan tadi nomor 1. Yang kedua itu sebut, harus jelaskan bukti-bukti. Ya, ya betul sekali. Baik, kalau sudah selesai silakan kumpul ke depan. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah di meja semua? Baik. Pertama, Abdullah silakan ambil hasil kerja tugasnya, presentasikan di depan. Silakan presentasi nomor 1 sampai nomor 3. Oke, silakan. Selanjutnya Siti. Oke, yang lain semuanya harus presentasi. Oke, silakan. Baik, semuanya sudah presentasi ya. Tadi itu pertanyaannya gampang-gampang saja, hanya sebutkan teori. Ini kan kita sudah jelaskan dari awal tadi, teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Terus yang kedua tadi itu sebut dan jelaskan. Ini kan gampang sekali karena kita sudah jelaskan. Kalau kalian pahami atau perhatikan dengan baik-baik tadi, pasti bisa kerjakan. Terus yang ketiga itu sebut dan jelaskan bukti-bukti. Ini materi yang kita bahas terakhir. Baik, jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih karena sudah bekerja sama dalam kegiatan belajar hari ini. Selamat siang dan terima kasih.